Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan tentang wahyu dan Al-Quran. Semoga pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Semoga ibadah subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan lanjutkan pengertian Al-Quran dari kitab Muqaddimah Al-Quran dan Tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari segi bahasa, para ulama berbeda pendapat tentang nama Al-Quran itu sendiri. Apakah Al-Quran itu mengandung masdar atau terambil dari akar kata tertentu atau tidak? Maksudnya, apakah Al-Quran itu adalah bahasa asli Al-Quran atau Al-Quran itu berasal dari akar kata? Imam Syafi'i rahimahullah yang membaca Al-Quran dengan Al-Quran tanpa hamzah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak diambil dari satu kata tertentu, tetapi Al-Quran adalah nama dari kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nama kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dia dengarkan adalah bacaan Al-Quran, bukan sekedar bacaan biasa. Ini alasan dari Imam Syafi'i bahwa nama Al-Quran itu bukan berasal dari akar kata, tapi Al-Quran itu adalah penamaan yang Allah berikan langsung kepada nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat lain bahwa Al-Quran itu adalah masdaq atau terambil dari satu akar kata. Namun mereka berbeda pendapat apakah akar katanya adalah huruf qaf, ra, dan hamzah, atau huruf qaf, ra, dan nun.
Jika terdiri dari kata qaf, ra, dan hamzah, maka artinya adalah bacaan. Berarti Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran adalah kata jadian atau disebut dengan masdar dari kata qara'a. Dikatakan qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Kata Quran walaupun kata jadian, tetapi maksudnya adalah al-makru atau sesuatu yang dibaca. Mereka yang mengatakan bahwa kata Al-Quran berarti bacaan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. Ada juga pendapat yang ketiga bahwa Al-Quran itu terambil dari kata Al-Qur'u, yang artinya mengumpulkan. Al-Quran dikatakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan satu surat dengan surat lainnya. Maksudnya Al-Quran itu adalah kumpulan surat-surat mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sebanyak 114 surat dikumpulkan menjadi satu kitab. Atau Al-Quran itu dikatakan mengumpulkan karena Al-Quran itu adalah sumber berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jika Al-Quran terambil dari akar kata kaf, ra, dan nun, maka artinya juga mengumpulkan. Bisa juga al-qarin, yang berarti teman dekat karena sering berkumpul. Al-Quran dikatakan demikian karena Al-Quran telah mengumpulkan huruf-huruf, surat-surat, dan ayat-ayat di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran terambil dari kata qarinah, yang jamaknya adalah al-qara'in. Artinya tanda atau alamat atau indikator. Al-Quran dinamakan demikian karena ayat satu dengan ayat lainnya saling membenarkan dan menyerupai, atau satu ayat menjadi indikator terhadap ayat yang lain dalam hal kebenarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran dari segi bahasa dapat disimpulkan yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Nah, kalau sebagai bacaan, maka Al-Quran itu tidak akan memiliki manfaat ketika dia hanya dijadikan pajangan, riasan, atau pernak-pernik
simbol umat Islam. Namun diturunkannya Al-Quran, fungsi utamanya adalah agar orang Islam membacanya. Selanjutnya Al-Quran dari segi istilah. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dinukil atau diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Dan masih banyak lagi pengertian Al-Quran menurut istilah. Namun kita dapat simpulkan bahwa dan menjadi sebuah kesepakatan, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh hamba Allah, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya, Al-Quran itu sendiri memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama selain Al-Quran. Dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa ada 90 nama selain Al-Quran. Ada beberapa contoh nama-nama selain Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu biasa juga disebut dengan kitab atau buku. Kemudian ada Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Karena memang di dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran-pelajaran tentang pembeda antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah az-zikr, bahwa Al-Quran itu adalah peringatan. Ya memang karena di dalam Al-Quran juga banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu An-Nur, cahaya, Ar-Ruh, Al-Huda, dan sebagainya. Pada intinya, Al-Quran itu memang kitab yang harus dibaca oleh kaum muslimin. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Al-Quran itu pada hakikatnya adalah bacaan. Jadi kalau Al-Quran tidak dibaca, berarti
bukan Al-Quran namanya. Kalau dia hanya dipajang berarti hanya hiasan. Tetapi jika dia dibaca, maka dia akan menjadi Al-Quran sebagaimana fungsinya menjadi 90 nama. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati dia bahwa dia sebuah kitab. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita dapat pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang benar, mana perintah, mana larangan. Kemudian dengan membaca Al-Quran menjadi obat, asyifa. Dan masih banyak lagi keutamaan Al-Quran, karena memang dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, permulaan Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang kurang imannya akan meragukan kebenaran Al-Quran. Sahabat Facebook yang berbahagia, selanjutnya saya akan bacakan terkait qiraah. Qiraah ini adalah salah satu ilmu dalam Al-Quran terkait dengan bacaan. Bacaan yang mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika kita tidak memiliki pemahaman terkait ilmu qiraat, maka kita akan mengatakan bahwa bacaan Al-Quran seseorang itu keliru. Apalagi qiraat yang beredar sekarang ini, yang sampai saat ini bertahan di belahan dunia Islam, itu masih ada sekitar 3-4 qiraat. Artinya metode baca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya itu berbeda. Oleh karena itu, jika suatu saat pergi ke negeri Sudan atau di Afrika, kemudian mendengarkan dialek bacaan yang tidak seperti di Indonesia, maka jangan kita serta-merta bahwa ini adalah bacaan yang sesat, bacaan yang keliru, dan sebagainya. Maka perlu kita mempelajari bacaan Al-Quran yang mutawatir. Sekedar informasi bahwa qiraat itu ada 3 macam. Ada yang namanya qiraat 7, ada qiraat 10, dan ada qiraat
14. Namun bacaan yang mutawatir, maksudnya bacaan yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW secara mutawatir, banyak yang meriwayatkan sehingga hampir susah kita menghitungnya. Itu hanya pada qiraat 7. Maksudnya adalah qiraat yang diriwayatkan oleh 7 orang. Ya. Dan juga ada yang kualitasnya lebih di bawah, ada yang qiraat 10 orang. Adapun yang bertahan sampai saat ini dan masih banyak beredar terutama di dunia Islam, yang pertama adalah qiraat Nafi riwayat Warsh. Riwayat ini masih banyak dibaca oleh kaum muslimin di Afrika Utara seperti Aljazair dan lainnya. Kemudian yang kedua, qiraat Nafi riwayat Qalun. Riwayat ini juga masih banyak dibaca di Libya. Kemudian qiraat yang ketiga yaitu qiraat Abu Amir riwayat Ad-Duri. Metode qiraat ini masih banyak dibaca di daerah Sudan. Dan yang terakhir adalah qiraat Asim riwayat Habs. Riwayat ini yang paling masyhur dan paling banyak beredar di seluruh dunia Islam, termasuk di negara kita. Jadi qiraat yang kita baca metodenya adalah qiraat Asim riwayat Habs. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan selanjutnya. Kenapa qiraat Asim riwayat Habs ini adalah yang paling banyak diminati di seluruh dunia Islam? Karena memang qiraat Asim ini adalah qiraat yang paling mudah dibaca oleh seluruh kalangan kaum muslimin dari berbagai latar budaya, latar geografis, dan suku bangsa. Sehingga memang riwayat ini menjadi idola. Karena itu tadi, mudah untuk membacanya. Yang ditulis, begitu pula yang dibaca. Kalau riwayat-riwayat lain, qiraat lain itu kadang yang ditulis tidak seperti yang dibaca. Selanjutnya, untuk mengakhiri bacaan hari ini, saya ingin membacakan kaidah-kaidah orang yang menafsirkan Al-Quran. Akhir-akhir ini kita banyak melihat anak-anak muda, orang-orang tua yang begitu gampang menafsirkan Al-Quran. Padahal jangankan menafsirkan, membaca Al-Quran saja itu tidak kontinu. Nah, namun begitu gampang kita mendapatkan saudara-saudara kita mengatakan ini dari Al-Quran, yang dimaksud begini, dan begini. Nah, padahal sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk
menafsirkan Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya dan ada kode etiknya. Jadi tidak sembarangan. Menurut Al-Quran begini. Nah, kemudian dilanjutkan menurut saya. Nah, padahal kapasitas ilmunya terkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu terkait Al-Quran itu dia tidak kuasai. Ya, mulai dari makhrajal huruf, kemudian terkait dengan ilmu-ilmu ulumul Quran lainnya, nasik mansuk dan sebagainya, itu harus dia kuasai, minimal dia paham tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian boleh berani berbicara tentang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik sahabat Facebook, jika kita tertarik untuk mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, maka sedini mungkin kita harus belajar Al-Quran. Yang ingin mendalami secara spesifikasi bisa masuk ke pesantren-pesantren, atau masuk ke sekolah atau madrasah-madrasah diniyah, atau boleh juga dalam bentuk talaki. Nah, kita berguru kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan Al-Quran, walaupun memang basic kita bukan sekolah di lembaga agama atau pesantren, madrasah-madrasah. Jadi kita bisa belajar Al-Quran secara mendalam dengan cara berguru kepada ulama-ulama yang ada di daerah kita. Sahabat Facebook yang berbahagia, untuk menafsirkan Al-Quran, maka kita harus memiliki ilmu yang sangat banyak terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau di Indonesia kita sudah banyak memiliki para ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya tentang Al-Quran, termasuk yang menyusun Al-Quran dan tafsir keluaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini disusun oleh para pakar Al-Quran yang ada di Indonesia. Jadi yang menafsirkan Al-Quran ini adalah orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi bukan sekelas saya. Ya, kalau saya hanya membaca, ilmu saya belum bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah dan kode etik. Walaupun memang saya kuliah di madrasah IAIN, Stein atau sejenisnya, tetapi jurusan saya itu tarbiyah, lebih fokus kepada metode mendidik dalam Islam. Bagi sahabat saudara-saudara Facebook yang ingin tertarik dirinya atau keturunannya dapat menafsirkan Al-Quran secara baik, maka bisa masuk ke pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah, kemudian dilanjutkan di perguruan tinggi baik luar dan dalam maupun luar negeri. Misalnya kalau di dalam negeri bisa kuliah di IAIN, Stein atau UIN. Ya, kalian terdekat di sini ada, untuk provinsi kita ada UIN Dato Karamah Palu, jurusan Usludin, program studi tafsir hadis.
Jadi yang berkeinginan untuk dapat menafsirkan Al-Quran, kemudian mempelajari hadis lebih dalam, ya boleh memilih jurusan tersebut. Adapun saya sendiri, konsentrasi saya adalah pendidikan agama Islam, dirasa Islamiyah. Sehingga untuk menafsirkan Al-Quran itu secara kode etik belum mampu. Oleh karena itu, himbauan saya kepada sahabat Facebook, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi di dunia maya, kita akan melihat banyak sekali orang yang merasa tahu, sehingga begitu gampang dia mengatakan berdasarkan Al-Quran, dengan tafsirannya begini-begini, padahal kapasitas keilmuannya itu masih di bawah. Nah, jangankan seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu ulumul Qur'annya itu bagus, membaca Al-Qur'annya saja itu kadang-kadang, kemudian jika berdebat di dunia maya atau di Facebook atau di mana saja, luar biasa. Nah, seakan-akan dia tahu, padahal sebenarnya dia sangat tidak tahu. Oleh karena itu, harapan saya bagi saudara, saudari, sahabat Facebook yang mempunyai ketertarikan mempelajari Al-Quran dan hadis, boleh melanjutkan kuliah atau sedini mungkin memasukkan anak-anaknya ke pesantren, ke madrasah-madrasah, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi agama di dalam maupun di luar negeri. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baik manusia khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi mohon maaf, kita mengenal ada salah satu cendekiawan muslim yang cerdas di ilmu pengetahuan, yaitu mantan wakil presiden kita yang mulia almarhum B.J. Habibie. Keilmuannya luar biasa. Namun di akhir hayatnya beliau menyampaikan bahwa jika pada awalnya dia disuruh untuk memilih ilmunya yang sekarang dia geluti dan dia profesor di bidangnya, kemudian disuruh memilih untuk pelajari Al-Quran agama Islam, maka dia akan memilih belajar Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu Islam. Seperti yang video yang sering di-share oleh sahabat-sahabat Facebook, baik di WA maupun di media sosial lainnya. Artinya, sekelas Habibie saja mengatakan bahwa ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam itu lebih penting dan lebih bermanfaat daripada ilmu yang dia dapatkan, sehingga dia menjadi seorang profesor kenamaan dikenal hampir di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, sahabat Facebook, marilah kita belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Paling tidak ada kata lambat. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran, baik dengan metode Iqra maupun metode lainnya, agar kiranya kita termasuk orang yang terbaik seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebaik-baik kamu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Demikian yang dapat saya bacakan pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk ahli Al-Quran dan kita mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran, sehingga kita termasuk orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi yang telah menonton. Saya secara pribadi memohon maaf apabila ada beberapa bacaan-bacaan yang tidak sistematis atau kurang penjelasan, maka kita dapat berinteraksi dalam kolom komentar. Begitu juga bagi para sahabat Facebook yang berkeinginan merequest masalah-masalah yang perlu saya bacakan, insya Allah akan saya cari dalam beberapa kitab yang saya punya dan akan saya bacakan. Semoga Allah merahmati kita semua dan diberikan kesehatan, kemudahan ilmu, dan kelapangan dalam beramal saleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.